Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah bergabung dengan channel YouTube KPU Provinsi Jawa Tengah bersama dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng kali ini kita sudah hadirkan tamu spesial, tamu yang mungkin belum pernah hadir di podcast KPU Jateng, dan kali ini akan kita temuin beliau. Beliau merupakan salah satu anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Divisi Sosdiklik Parmas KPU Provinsi Jawa Tengah. Dan langsung saja kita temuin beliau. Beliau adalah Ibu Akmalia. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak Nunung. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya selamat ya Ibu. Makasih. Beberapa waktu yang lalu sudah dilantik sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Tengah dan bergabung di Divisi Sosdiklik Ketua Sosdiklik Parmas KPU Provinsi Jawa Tengah. Dan kali pertama ya Ibu bisa hadir di KPU Provinsi Jawa Tengah. Betul. Jadi nanti harapannya bisa bekerja sama dengan tim Parmas ini dengan baik. Siap. Ya. KPU Jateng tetap mendukung apa yang siap diperintahkan pimpinan. Dan di podcast KPU Jateng kali ini kita akan mungkin sedikit mereview ini Bu. Beberapa waktu yang lalu itu KPU Jateng ternyata habis dapat penghargaan begitu. Itu sungguh luar biasa sekali gitu Ibu. Ya, Alhamdulillah ini berkat kerja keras tim dari Parhumas KPU Provinsi Jateng sendiri. Kemudian kita mendapat penghargaan. Jadi juara favorit 1 juga kemarin. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Semakin membanggakan tentunya Ibu untuk KPU Jateng gitu. Ini untuk motivasi kita juga untuk lebih meningkatkan lagi nanti ke depannya supaya lebih bagus lagi. Betul sekali. Untuk penghargaan yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia ya Bu, tentunya kemarin suatu yang spesial. Apa sih Bu yang ada di KPU Jateng sebenarnya itu? Kategorinya maksudnya bagaimana? Ya sebenarnya masuk kategori apa nih KPU Jateng sebagai dapat penghargaan begitu? Kemarin kita mendapatkan penghargaan pemberitaan pemilu terbaik, jadi favorit 1. Jadi dari beberapa nominator ya, Alhamdulillah kita mendapatkan juara favorit pertama untuk kategori pemberitaan pemilu di dalam acara apresiasi Baku Humas di Rakornas KPU RI kemarin. Jadi kemarin KPU RI mengadakan rapat koordinasi nasional kehumasan dan PPID tahun 2023. Nah, di dalam rangkaian acara itu kita mendapatkan apresiasi menjadi juara favorit itu tadi. Selain itu juga KPU RI mendapatkan apresiasi dari YouTube Indonesia karena subscribernya sudah mencapai ratusan ribu seperti itu. Ini ya Bu, penghargaannya ya salah satunya termasuk yang itu. Ini sertifikatnya kita dapat penghargaan, kemudian ini juga Mbak Nunung, ini namanya plakat penghargaan gitu ya Bu. Penghargaan dari KPU RI untuk juara atau pemberitaan pemilu favorit 1. Jadi karena di KPU Provinsi Jawa Tengah ini ya, ini memang pemberitaan kita selalu update, aktual, kemudian cepat tersajikannya juga. Tidak pemberitaan yang sudah kemarin-kemarin baru di belakang sekarang, tapi kita selalu terupdate, selalu terdepan seperti itulah. Maka kita mendapatkan favorit 1 itu tadi. Nah, ini mungkin ada ini Bu, ada tips apa sih Bu yang udah dilakukan oleh KPU Jateng begitu sampai dengan bisa ngejar berita dengan menyajikan secara aktual kayak gitu? Ya, sebenarnya timnya kita memang yang bagus ya, maksudnya dari tim kita yang bekerja sangat keras dalam menyajikan ini, sehingga ketika kita ada sesuatu hal yang itu perlu diinformasikan kepada masyarakat berkaitan dengan kepemiluan, tim kita langsung update dan langsung gercep, kalau bahasa sekarang gercep ya, gerak cepat, fast respon gitu. Jadi berita kita itu selalu update dan aktual gitu, tersajikan kepada masyarakat. Akhirnya ya itu tadi, kita mendapatkan penghargaan dari kerja keras dari tim Parhumas KPU Provinsi Jawa Tengah sendiri. Tentunya
tim yang solid itu tadi ya Ibu, yang Betul. dibangun begitu oleh KPU Jatim. Iya. Mungkin ini juga kerja keras dari sebelum-sebelumnya ya Mbak Nunung. Saya baru aja di sini baru berapa hari langsung naik panggung untuk menerima penghargaan. Alhamdulillah mendapatkan warisan yang bagus sekali, dan ini tentu menjadi motivasi saya dan menjadi jadi pecutan untuk saya untuk kedepannya ini harus lebih lagi kita mendapatkan. Sebenarnya kita bukan mengejar untuk mendapatkan penghargaan dan lain-lain, tetapi memang di dalam kepemiluan informasi-informasi yang harus tersaji kepada masyarakat itu kan memang harus aktual, kemudian cepat disajikan kepada masyarakat. Karena sekarang ini kita semacam berperang ya dengan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang banyak berita hoax yang beredar. Maka dari itu kita sebagai sumbernya langsung dari penyelenggara pemilu itu yang bertanggung jawab atau berkewajiban untuk menyajikan informasi kepada masyarakat itu yang informasi yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan dan cepat diinformasikan kepada masyarakat gitu, dan teraktual tadi itu Mbak. Dan tentunya mudah ya Bu betul. Akses oleh masyarakat. Mudah diakses, kemudian mudah dicerna oleh masyarakat dan mudah diterima. Jadi menjadi ini juga menjadi bagian dari pendidikan pemilih kita kepada masyarakat. Selain memberikan berita yang teraktual, kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Betul sekali. Selain ini Bu, selain kategori pemberitaan pemilu ini, pada malam penganugerahan apresiasi kehumasan ini sebenarnya kategorinya ada beberapa ya, dan kita juga masuk di beberapa nominasi di beberapa kategori ya. Luar biasa. Ada kategori PPID, kemudian ada kategori Baku Humas, kemudian ada kategori medsos, kemudian ada kategori video konten. Nah, kemudian yang terakhir ini kategori pemberitaan pemilu. Itu kita masuk di 4 atau 5 nominasi begitu, tapi kemudian alhamdulillah mendapatkan di favorit pertama untuk pemberitaan pemilunya. Luar biasa, masuk ke nominasi aja udah. Betul, masuk nominasi sudah sesuatu yang luar biasa. Tapi kemudian mendapatkan favorit 1 lagi. Favorit luar biasa KPU Jatim ini. Kemudian ini Bu, mungkin apa sih nanti yang akan program yang akan dilakukan oleh KPU Jatim setelah mendapatkan apresiasi dari KPU Republik Indonesia ini Bu? Ya, yang pertama tentu kita tidak hanya harus bisa mempertahankan prestasi ini ya Mbak Nunung. Karena sulit ya Bu, malah mempertahankan ya Bu. Itu sulit. Makanya tadi saya begitu masuk langsung mendapatkan, ini menjadi pecutan bagi saya ini. Saya mendapatkan warisannya sudah begitu bagus. Nah, ke depan saya harus lebih harus lebih bisa kreatif lagi, harus lebih bisa bekerja keras lagi dengan teman-teman tim Parhumas ini untuk bisa menyajikan yang terbaik untuk masyarakat, terutama untuk pemilih. Jadi ke depan yang utama tadi kita harus tetap solid, kita harus bekerja keras sesuai dengan tagline kita selama ini ya, melayani ya. Kita juga melayani informasi kepada masyarakat di tim kita itu kan karena menjadi wajahnya KPU. Humas itu kan menjadi wajahnya KPU, bagaimana kita menyajikan berita-berita, informasi, kemudian apa yang sudah kita lakukan, apa yang perlu didapatkan oleh masyarakat informasinya. Nah, ini kan menjadi wajahnya KPU, bagaimana kita menyajikan kepada masyarakat, memberikan yang terbaik pada masyarakat. Tentu yang pertama harus ada tim yang solid, itu yang pertama. Yang kedua bekerja keras, kemudian yang ketiga tentu ide-ide kreatif, ide-ide yang bagus harus dimunculkan selalu. Ini harus menggali selalu Mbak Nunung, ini nggak boleh berhenti, kita harus seperti itu. Dan tentunya tim ini pasti punya potensi dong Bu. Iya, makanya harus kita kita jaga, kita rawat sebaik-baiknya. Potensi-potensi itu kita gali lebih dalam lagi. Betul, supaya lebih keluar lagi gitu. Biasanya dari sekian banyak yang ada di tim ini kan semuanya punya ide, punya pikiran sendiri-sendiri. Nah, ini yang harus kita gali. Ayo jangan hanya satu orang yang punya ide. Kalau lebih banyak pikiran yang mengeluarkan ide kan itu lebih bagus lagi, dan itu akan menjadi tim yang hebat pasti nantinya. Betul sekali. Dan harapannya di bawah
arahan dari Ibu begitu, timnya akan semakin semangat sih Bu. Ya, semoga ini juga berat bagi saya ini harus mempertahankan dan harus lebih baik lagi kalau bisa. Karena selama ini sudah bagus KPU Jawa Tengah. Ini terkait dengan bagus. Iya. Semua dari tadi Bu menyampaikan yang bagus-bagus gitu. Memang ya kita akui sendiri dulu dia Bu ya, sebelum diakui oleh orang lain. Kita ya sudah bagus gitu. Tapi mesti ada kekurangannya nih Bu. Kira-kira selama ini mungkin sudah jadi perhatian Ibu. Kira-kira nih Bu, apa yang menjadi hal yang harus diperbaiki begitu Ibu? Mungkin ke depan ini kita lebih menyasar ke kaum milenial gitu ya, karena di pemilih itu sebagian besar itu adalah pemilih milenial dan pemilih muda. Betul. Nah, ini mungkin itu yang harus kita sasar untuk kita berikan informasi, kita berikan sosialisasi supaya mereka itu lebih terarah dalam memilih begitu, utamanya ya dalam memilih karena kita di tahapan pemilu. Nah, mungkin lebih ke sana, lebih menyasar ke situ. Selain itu juga beberapa aspek atau beberapa segmen yang belum belum terjamah oleh kita, biasanya yang ada di pinggiran-pinggiran itu juga perlu kita pikirkan. Selain kita tadi menyasar kaum milenial yang memang jumlahnya itu lebih banyak atau lebih tinggi di persentasenya ya di antara pemilih, semua jumlah pemilih DPT yang ada di Jawa Tengah ini, kaum berkebutuhan khusus atau yang ada di pinggiran-pinggiran itu juga perlu kita perhatikan. Ini juga mereka kan namanya juga berkebutuhan khusus, berarti dia membutuhkan sesuatu hal itu untuk kita perhatikan lebih, untuk kita berikan edukasi atau berikan sosialisasi gitu. Ya tentunya kita tetap ngikuti perkembangan zaman ya Bu. Iya betul. Nah ini yang harus selalu kita update, karena perkembangan zaman sekarang, era digital sekarang ini kan sangat cepat ya, sangat pesat maju, sangat pesat melangkahnya atau larinya itu sangat cepat. Jadi anak-anak muda sekarang ini dia sudah tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan informasi. Nah, tanggung jawab atau kewajiban kita itu tadi memberikan informasi yang betul, menyajikan informasi yang baik untuk mereka supaya tidak mencari hal-hal yang tidak diinginkan lah, kira-kira seperti itu. Jadi ada edukasinya juga yang bisa kita berikan kepada mereka. Semangat, melihat Ibu yang semangat kayak gini, kayaknya tim Parhumas KPU Jateng nih nggak ada alasan untuk nggak semangat nih Bu. Harus semangat, kita semuanya harus semangat. Iya harus semangat, dan kayaknya dengan semangat Ibu yang lebih ini, kita harus ya Bu, tim ini yang harus dipacu untuk lebih berani menyampaikan ide gagasannya. Ya, ide kreatif yang kita harus tadi, selain kita harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman, tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan orang-orang yang tadi yang masih punya kebutuhan khusus, yang dia tidak bisa punya akses untuk mengakses informasi lebih cepat, lebih baik dan sebagainya, juga harus kita perhatikan mereka. Nah, untuk teman pemilih yang ini Bu, yang mungkin bukan saja berkebutuhan khusus saja, tapi ada kebutuhan begitu. Akhirnya kebutuhan seringkali kan mengakses informasi dari KPU Jateng, mungkin untuk kebutuhan penelitian teman-teman mahasiswa atau untuk kebutuhan-kebutuhan lain terkait dengan analisa-analisa dari teman-teman pemilih begitu. Apa saja yang akan disiapkan oleh KPU Jateng nih Bu? Ya, kalau di kita itu kan ada yang namanya data dan informasi juga ya. Nah ini mungkin hal-hal yang dibutuhkan oleh para teman-teman yang ingin membuat penelitian atau membuat apapun. Jadi kita ada penyajian, kita mempunyai data, kita menyajikannya sebagai informasi atau sebagai informasi publik. Nah ini nanti yang dibutuhkan oleh teman-teman yang akan melakukan penelitian atau apapun, kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk mensukseskan tadi penelitian mereka dalam hal berkaitan dengan kepemiluan. Nah, kita kan punya datanya, itu bisa diolah untuk menjadikan bahan penelitian mereka. Gitu. Ini ya Bu, sama-sama KPU juga mungkin membutuhkan hasil risetnya teman-teman. Iya. Dulu di tahun 2014 kalau tidak salah ya, kita waktu itu saya di kabupaten ya, itu kan kita ada riset juga, dan kita dulu memang swakelolakan ke pihak ketiga itu
dan hasilnya itu bisa membuat kita bisa membuat kita evaluasi. Dulu itu berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Kalau contohnya di Purworejo itu kenapa partisipasi masyarakat itu masih belum belum optimal begitu, belum mencapai target gitu 2014 itu. Jadi kita tahu apa alasan-alasan rendahnya partisipasi masyarakat di suatu daerah. Daerah A itu alasannya apa, kenapa partisipasi masyarakat rendah, kemudian daerah B juga seperti apa. Nah, ini kita berkat ada riset itu tadi, ini kan sangat bermanfaat dan kita punya data untuk dibuat penelitian atau dibuat riset. Jadi nggak ada alasan lagi ya buat teman pemilih untuk ragu mengakses data atau mengakses KPU Jateng. Iya, kita juga punya PPID kan. Iya. Untuk pejabat penyaji atau pengelola informasi tadi ya, informasi publik itu. Jadi memang sesuai dengan taklinnya KPU yang melayani. Jadi semua hal itu berkaitan dengan data, berkaitan dengan kepemiluan itu kita layani untuk masyarakat. Dan tentunya KPU Jateng terbuka untuk pemilih. Ya, sangat terbuka. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi. Selamat sudah mendapatkan apresiasi dari KPU Republik Indonesia sebagai KPU Provinsi untuk pemberitaan pemilu favorit. Ya, favorit. Hebat sekali deh Ibu. Selamat dan semoga nanti tetap bertahan dan berkembang. Amin, amin. Ini selamat juga untuk teman-teman tim Parhumas ya. KPU Provinsi Jateng ini luar biasa. Ini selalu mendapat penghargaan di setiap ajang-ajang event apresiasi dari KPU RI. Betul sekali. Terima kasih. Harus ditingkatkan ini. Ya, menunggu arahan dari Ibu. Siap. Dan terima kasih sudah berkenan hadir di KPU di podcast KPU Jateng. Oke, sama-sama. Harapannya nanti kita akan ketemu lagi di podcast KPU Jateng selanjutnya ya Bu. Siap. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Akmalia, beliau anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Divisi Sonzikli Parmas, dan terima kasih sudah mengikuti terus media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, dan jangan lupa komen, share, like informasi yang ada di media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, dan jangan lupa selalu akses media sosial untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan dan tahapan pemilu 2024. Jumpa lagi dengan saya Nunung nanti di episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate bersuara kepemiluan.